Berlatar di pedalaman hutan India, hiduplah sebuah suku kecil yang menjadi penghuni asli di sana sejak ribuan tahun lalu, dan kisah akan berfokus pada seorang pemuda bernama Kadamban yang dikenal sebagai sosok tangguh dan pemberani, terutama dalam hal berburu madu odeng atau madu lebah hutan, di mana ia seringkali melakukannya dengan gaya ekstrim serta naluri berburu yang sangat luar biasa. Menggantungkan hidup pada apa yang terdapat di hutan yang merupakan khas dari suku Kadamban, layaknya norma adat yang berlaku, mereka pun sangat menjunjung tinggi etika dalam bersyukur serta bertanggung jawab dalam melindungi warisan alam agar semuanya tetap lestari. Suatu hari tepat saat Kadamban Ces pulang dari aktivitas berburu, ada seekor harimau malang yang kulit dan kukunya telah diambil oleh para pemburu liar. Menurut ayahanda Kadamban yang bernama Mupa, hal seperti ini sering terjadi akibat keserakahan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tidak hanya menargetkan binatang langka, mereka bahkan tak segan-segan melakukan penambangan hutan ilegal demi bisnis dan keuntungan. Nama patem putem pata padi walanga nama yang gapak. Usut penyausut, semua aktivitas melanggar hukum itu disponsori oleh seorang oknum polisi kehutanan bernama kita sebut saja Sudarian. Ini bebangusnya, di mana dua orang pria di hadapannya tak lain adalah para pemburu liar yang mengambil kulit harimau tadi. Sebagai penjahat yang berwajah aparat, Sudarian justru malah menjamin mereka akan selalu mendapat perlindungan. Kembali ke pedalaman saat Kadamban Ces tengah memeras madu lebah dari hasil buruannya, ada salah seorang dari tokoh suku yang menghampiri Mupa dan menyampaikan kekagumannya terhadap Kadamban. Menurutnya, skill berburu Kadamban persis seperti yang dimiliki mendiang kakeknya dahulu, sehingga si tokoh ini mengira jika Kadamban adalah reinkarnasi dari kakeknya sendiri. Terlepas dari pujian yang disampaikan, ada saja pihak yang justru bersikap sentimen terhadap si bapak-bapak yang bernama Gopal ini. Orangnya diketahui Gopal merupakan ayah dari seorang perawan tua bernama Jayanti, yang mana belakangan ini Jayanti begitu terobsesi untuk menjadikan Kadamban sebagai calon suami, sampai-sampai ketakutan ada garis lain yang akan merebut posisinya. Sejenak kita beralih dari pedalaman menuju kota Mumbai, di mana seorang konglomerat bernama Mahendra dan adiknya yang bernama Mutu sedang menuju ruang meeting kantor perusahaannya yang bergerak di bidang sumber daya mineral. Menurut hasil penelitian ahli geologi yang sedang dipresentasikan, telah ditemukan stok bahan terbaik pembuatan semen untuk 60 tahun ke depan yang lokasinya tepat di area pemukiman suku Kadamban saat ini. Bagi Mahendra sendiri, penemuan ini pasti akan mendatangkan keuntungan yang sangat menjanjikan. Tak heran jika ia pun optimis untuk segera membuka lahan tambang di area tersebut. Tapi masalahnya adalah suku Kadamban yang dikenal sangat memegang teguh warisan leluhur tidak akan mungkin mau meninggalkan tanah leluhur mereka begitu saja. Di pedalaman sendiri, Kadamban yang tengah mencari madu lebah seperti biasa dikejutkan dengan dua orang pria yang tengah menyembunyikan beberapa gading gajah hasil curian. Beruntung, Kadamban datang di saat yang tepat dan berhasil membuat keduanya tidak berkutik. Berkat keberanian Kadamban itulah, dua penjahat beserta barang curiannya pun bisa dibawa ke hadapan semua warga suku. Namun yang menarik adalah Surdayan sekonyong-konyong datang dengan dalih akan membawa mereka untuk diamankan sekaligus menyita semua gading hasil curiannya begitu saja. Dan ya, keberanian Kadamban memang bukan isapan jempol belaka, itu terbukti. Seorang kepala polisi hutan seperti Surdayan pun sempat dihadang untuk diturunkan paksa, namun berhubung masih menghargai institusinya, Mupa yang belum tahu secara persis tentang si Surdayan pun meminta Kadamba untuk membiarkannya pergi. Singkat cerita, malam pun poek.
di sebuah meja pertemuan antara Mahendra dengan petugas distrik hutan Kadamban, di mana Surdayan juga tampak berada di sana. Sebelum ke inti pembahasan terkait proyek di area hutan tersebut, Mahendra sudah lebih dahulu mencekok kedua petugas kehutanan ini yang masing-masing keluarganya diberi hadiah berupa sebuah mobil baru. Ibarat ketiban bulan, Surdayan yang sejatinya memiliki naluri nakal dan jahat dengan begitu mudahnya menyatakan siap untuk mengakomodir pelaksanaan proyek yang akan direncanakan Mahendra, apalagi hadiah besar sebagai DP kini sudah berada di pangkuannya. வேற என்ன சார் பண்ணலாம் சொல்றேன். Seiring berjalannya waktu, Jayanti terus berusaha mencari-cari kesempatan untuk mendapat perhatian dari Kadamban, sampai akhirnya terbukti bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil, di mana Kadamban yang semula tak peduli pun kini mulai memperhatikan tanda-tanda bahwa dia mulai menaruh perasaan terhadap Jayanti. Suatu hari, saat Kadamban sedang dalam perjalanan pulang dari perburuan, tiba-tiba saja Surdayan menghentikan mobil persis di hadapannya. Maksud hati hendak membalak madu lebah, Kadamban justru menumpahkan dan meminta Surdayan agar menjilatnya langsung dari tanah sehingga akibat kekerasan yang Surdayan lakukan, maka 3 orang utusan dari Komnas HAM pun meminta Surdayan mengklarifikasi masalah ini. Sempak akan menutupi kesalahan dengan membuat pengakuan palsu. Akhirnya Surdayan terpaksa harus mengaku karena tepat saat Mupa tiba-tiba datang meminta maaf atas kesalahan anaknya pada peristiwa tersebut. மாட்டடிக்கிற மாதிரி அடிச்சிருக்கீங்க. உங்களுக்குலாம் மனசாட்சியே கிடையாது. இப்போ என்ன சார் பண்ண சொல்றீங்க? Setelah memberi teguran peringatan terhadap Surdayan, pimpinan petugas Komnas HAM yang bernama Pijai pun menemui Kadamban sekaligus menjamin bahwa hal seperti ini tidak akan terulang lagi. Bahkan si tante yang mengaku dari tim kesejahteraan suku pun meminta Kadamban jangan ragu untuk menemuinya jika perlu bantuan. இந்தாங்க இதுதான் எங்க முகவரி. Hingga saat ada seekor gajah yang tergeletak karena kakinya tercugak pecahan botol, Pijai langsung membawa tim medis dan berhasil mengatasinya dengan sangat sigap. நீங்க சாமியா? Penyuluhan demi penyuluhan kerap diberikan pada semua warga suku, terutama dalam hal teknis pengelolaan budidaya madu lebah. Mengingat cara mengambil madu dari hutan yang cukup beresiko, Kadamban pun setuju untuk mengadopsi cara yang ditawarkan, diperkuat oleh sang ayah yang nampak sudah begitu yakin jika kedatangan PJCS adalah untuk memberi kesejahteraan bagi warganya. Setelah menerapkan sistem kelola sebagaimana yang diarahkan para penyuluh, kesejahteraan warga suku pun terlihat perubahan yang begitu signifikan. Bahkan sejak itu, Mufa mendapatkan uang dari hasil penjualan madu yang selama ini belum pernah ia dapatkan sama sekali. இது வெறும் ஆரம்பம் தான். உங்களுக்கான செயல் திட்டங்கள். Tidak hanya sampai di situ, PJCS membawa semua warga pergi ke suatu tempat di mana madu hasil budidaya mereka diproses hingga tahap penjualan, yang dari upah pengerjaan proses itu saja, mereka bisa mendapatkan fasilitas yang layak seperti layanan kesehatan, pendidikan anak-anak, termasuk jaminan konsumsi makanan bergizi gratis yang tentunya sesuai dengan standar. Dan yang membuat mereka semakin tergiur adalah rupanya telah disediakan tempat tinggal permanen siap huni seharga Rp300.000 yang akan diberikan kepada mereka secara cuma-cuma. Namun begitu disadari jika semua ini hanya strategi untuk membujuk agar mereka mau meninggalkan tanah kelahirannya di dalam hutan, Kadamban pun dengan tegas menolak semua iming-iming tersebut sekaligus melancam akan menghabisi PJCS jika berani menginjakkan kaki di wilayahnya lagi. ஒன்னு புதைச்சிருவோம். Faktanya, PJCS merupakan bagian dari kelompok si Mahendra gagal mengusir warga suku dengan cara barusan. Mahendra mencoba lagi dengan cara lain, yakni mengumumkan proyek pembangunan bendungan di sekitar warga suku dengan mengatasnamakan program pemerintah. Namun, lagi dan lagi, rencana ini pun ditolak mentah-mentah oleh Kadamban yang memilih tetap berada di sana bahkan hingga generasi berikutnya nanti. உன்னால என்ன பண்ண முடியுமோ பண்ணிக்கோயா. Setelah 2 kali percobaan gagal tak membuahkan hasil, Surdayan menyarankan Mahendra agar mengambil langkah terakhir yaitu dengan cara kekerasan, di mana Mahendra yang sudah hilang kesabaran pun sepakat untuk menempuh jalur tersebut. Yang ketiga, semua warga suku tengah melakukan upacara ritual di sebuah tempat khusus pemujaan. Tiba-tiba
Puluhan preman berseragam polisi berdatangan dengan senjatanya masing-masing. Mereka menyerang seluruh warga serta membabi buta, sedangkan perlawanan yang hanya bertumpu pada sosok Kadamban saja jelas tidak sebanding dengan pergolakan yang terjadi hingga akhirnya satu persatu warga tumbang berjatuhan, rumah jerami mereka dibakar, bahkan Kadamban yang hendak akan menyelamatkan seorang warga yang tengah sekarat pun tidak luput dari aksi brutal para oknum polisi ini. Dengan kondisi pemukiman warga suku yang kini luluh lantang akibat penyerangan, berikut dengan para penghuninya yang telah terusir, di mana Mahendra langsung mendeklarasikan bahwa proyek pertambangannya secara resmi dibuka dan akan dimulai saat itu juga. Sementara untuk Kadamban sendiri, ia ternyata berhasil selamat dari peristiwa kemarin tanpa tengah duduk sendiri sambil merenung di atas bukit. Sebelum akhirnya ia pun terperangah kaget dengan deru mesin hammer serta dentuman keras suara dinamit yang seketika menghancurkan tanah bekas permukimannya. Tak lama, puluhan bahkan ratusan truk pengangkut material tambang didatangkan, termasuk beberapa unit alat berat yang sudah mulai dioperasikan, di mana pemandangan tersebut telah menyayat hati Kadamban yang melihatnya secara langsung, apalagi saat ini dia terpisah dengan keluarga besarnya yang entah sedang terdampar di mana. Saat sedang dirundung nestapa itulah, tiba-tiba terlihat ada seonggok tangan manusia yang muncul di atas permukaan tanah. Rupanya di sanalah para korban dari peristiwa kemarin dikuburkan, termasuk si pemilik tangan tersebut, yang kemudian Kadamban pun segera melakukan upaya untuk menyelamatkannya. Ternyata orang yang Kadamban selamatkan adalah seorang petugas kepolisian yang ikut dikuburkan karena sempat dikira telah mati. Sebagai balas budi atas kebaikan Kadamban yang telah menolongnya, si petugas pun mengungkap segala rahasia di balik semua ini. Intinya, persekongkolan jahat antara Mahendra dengan jajaran oknum aparat dan para polisi korup bertujuan agar warga suku Kadamban pergi meninggalkan tempat tinggalnya. సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ మొదలాలింగ మహేంద్ర బ్రదర్స్ అన్నదమ్మింగ 2 పేరు. Merasa tak mungkin jika harus bergerak sendirian, Kadamban lantas berinisiatif mencari keluarganya dengan cara ngagorwok tarik dari atas pohon, sehingga Mupa dan semua warga yang mendengar suara teriakan itu pun seketika merasa lega, apalagi saat Kadamban berhasil menemukan keberadaan mereka. Sejalan dengan aktivitas penambangan yang semakin menggila, timbul semangat perjuangan dalam jiwa para warga suku di mana Kadamban menjelma sebagai sosok pemimpin bagi mereka. Tak perlu senjata api, apalagi menyewa preman bayaran yang memasang tarif tinggi. Bahkan cukup dengan hanya mengandalkan butiran kelapa saja, mereka berhasil melumpuhkan para pekerja tambang berikut peralatannya sekaligus. Terkait kekacauan yang terjadi, Sudarian akhirnya menjadi bulan-bulanan kemarahan Mutu alias adik si Mahendra karena dianggap tidak becus menyelesaikan masalah di lapangan, berbeda dengan Mahendra yang terlihat lebih santai dan hanya meminta agar Mutu ikut terjun secara langsung. బిజినెస్ లేదల్లా సాధారణ బికూల్. Keesokan harinya, tepat saat Mutu ikut menemani Sudarian memeriksa keadaan lokasi di tambang, mereka dipaksa berhenti karena ada sebatang pohon besar memblokir jalan yang baru saja mereka turun dari mobil untuk mengetahui siapa pelakunya. Tiba-tiba dengan fakta bahwa hanya Mutu saja yang masih hidup dari gempuran ban bekas tersebut. Meski untuk posisi dia sekarang ini, hidup pun akan percuma karena Kadamban yang sudah memasang wajah penuh amarah tanpa sudah berdiri di hadapannya. Tetapi
Ya, rupanya Mahendra sengaja mengirim Mutu dengan disertai GPS sehingga mudah baginya untuk mendatangkan preman bersenjata ke posisi Kadamban sekarang. Namun dengan menjadikan Mutu sebagai tameng, para preman ini tidak bisa menembak Kadamban begitu saja sampai akhirnya dengan memanfaatkan seutas tali rotan yang merambat di lereng jurang, Kadamban berhasil mendarat persis di sebuah goa di mana 4 warga suku yang sudah berada di sana siap menghabisi Mutu dengan bambu runcingnya. Bersamaan dengan kematian si Mutu, hilanglah pula pancaran sinyal GPS dari sana dan atas dasar itulah Mahendra CS langsung menuju pos tempat Sudarian berjaga untuk kemudian menjadikannya sebagai markas sementara di mana lewat pantauan kamera drone yang diterbangkan, paling tidak mereka bisa mengetahui lokasi persembunyian warga suku yang lainnya. Tanpa banyak omon-omon, Mahendra lantas mengerahkan para preman tadi ke lokasi yang dimaksud, sedangkan para penghuni lokasi yang sangat terkejut dengan kedatangan mereka pun berusaha melakukan perlawanan dengan pepungkul kayu dan perabotan seadanya. Naas, perlawanan mereka jauh dari kata sepadan untuk meladeni serangan brutal dari Mahendra CS yang mana kali ini Mahendra bahkan sempat nekat menggunakan beberapa bom rakitan untuk memusnahkan mereka secara tajam dan alhasil hanya beberapa orang warga saja yang masih tersisa mengetahui hal itu. Kadamban yang baru pulang dari misi menyelesaikan si Mutu pun merasa sangat berdosa. Sebagai seorang pria berjiwa pemimpin, ia berjanji bahwa tidak akan ada lagi nyawa yang hilang. Namun bagi si Gopal yang sedari awal bersikap sentimen, justru malah menyepelekan janji Kadamban tersebut dan inilah yang terjadi. Ketika sebagian warga memilih pergi mengikuti ajakan si Gopal, sebagian yang lain tetap bersama dengan Kadamba. Mereka tidak mengeluh karena tidak memiliki banyak pasukan apalagi persenjataan. Justru di sini mereka yakin bahwa dengan memanfaatkan semua yang sudah tersedia di hutan, mereka pasti akan mampu mengalahkan para musuhnya. Sementara Kadamban dan rekan-rekannya bersiap menghadapi pertempuran membela tanah kelahiran, si Gopal justru memilih berkompromi dan menggantungkan nasib pada Mahendra, mumpung dia sekarang sedang sangat butuh bantuan untuk menemukan Mutu adiknya. Sepintas terlihat bahwa Mahendra merespon baik kedatangan si Gopal dan sepertinya akan membayar mahal informasi yang dia berikan dengan menjamin perlindungan termasuk untuk para pengikutnya, yang padahal jika seandainya si Mutu berhasil ditemukan pun, Mahendra tetap akan menghabisi mereka juga. உயிரோடு இருக்கக்கூடாது. Berlokasi di sebuah hamparan padang rumput, Gopal membawa Mahendra dan pasukan bayarannya bertemu dengan Kadamban di sana. Namun, alangkah terkejutnya Mahendra saat Gopal menyerahkan jasad Mutu yang ternyata sudah tidak bernyawa, apalagi saat menyadari bahwa ajakan untuk datang ke tempat ini hanyalah jebakan semata. Dengan fakta bahwa si Gopal masih sangat loyal terhadap sukunya, ia pun bekerja sama dengan Kadamban untuk memancing lawan agar masuk ke dalam hutan yang sudah terpasang banyak perangkap mematikan. Sementara hal itu terjadi, Mahendra dan beberapa preman bersenjata yang masih berada di luar terganggu jarak pandangnya dengan serbuan bom asap alami yang berterbangan. Namun, belum juga bebas dari efek bom asap tersebut, tiba-tiba ada serangan dari kawanan gajah liar yang memaksa mereka harus dibuat lari kocar-kacir. Di tengah situasi panik karena teror para gajah itulah, Kadamban pun kembali muncul sambil menenteng palu batu dan menghajar para preman itu satu persatu.
Ketika yang tersisa hanya tinggal Mahendra seorang, Kadamban pun menghajarnya habis-habisan dan menyeretnya penuh amarah hingga ke dalam hutan. Pada posisi di mana Mahendra sudah tidak berdaya, Kadamban sempat berpesan tentang betapa pentingnya hutan bagi kehidupan. Merusaknya sama saja dengan seorang bayi yang akan menikam perut ibunya di dalam kandungan. Itu artinya ketika tangan-tangan manusia sudah berani merusak hutan, maka mereka pula yang akan hancur akibat kerusakan tersebut. Karena Mahendra adalah contoh manusia serakah yang ingin memperkaya diri dengan cara merusak hutan, maka wajar saja jika Kadamban ikut mengambil peran sebagai algojo atau juru eksekusi atas kejahatan besar yang Mahendra perbuat sendiri. Terakhir, kita pun diperlihatkan pada momen ketika warga suku Kadamban menguburkan para korban secara layak. Mereka kembali ke hutan sebagai pahlawan tersembunyi yang menjaga alam tetap lestari. Tamat.